Baik, terima kasih Pak Michael. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa ya kita sudah di penghujung beberapa pasal terakhir dari Injil Matius ya. Jadi sekarang ini Matius 26, kita akan bersama-sama baca ya ayat pertama dan kedua dari Matius 26. Ini masa-masa ya kematian Yesus, penderitaan dan kematiannya ya. Matius 26 ayat yang pertama, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi di sini Yesus sudah selesai dengan semua pengajarannya, termasuk menegur orang-orang Farisi ahli Taurat, Matius 23, termasuk ajaran akhir zaman, Matius 24, termasuk sikap orang menantikan kedatangan Yesus di akhir zaman, Matius 25. Sekarang, semua teaching, semua pengajaran sudah selesai. Sekarang kepada action, ya, yaitu apa? Penderitaan dan kematian Yesus, ya. Jadi kalau kita lihat salib adalah puncak, ya, puncak seluruh pengajaran Yesus. Salib bukanlah kecelakaan atau suatu hambatan atau sesuatu yang tidak diduga. Oh tidak, saudara sekalian, salib itu memang rencana Allah dan adalah klimaks dari pengajaran Yesus, ya. Dengan kata lain, salib itu adalah penggenapan dari semua nubuat dan pengajaran yang baru saja disampaikan. Dengan kata lain, segala yang Yesus ajarkan, yang dia tegur, yang dia didik orang, itu tidak ada artinya kalau dia tidak mati di salib. Ya, jadi salib itulah yang membuat semua pengajaran itu berarti. Tanpa salib, yaitu cuman pengajaran biasa saja. Orang orang bicara, orang mengeluarkan pendapat, tidak ada kuasanya. Dengan salib itu berbeda. Nah, 2 hari lagi Paskah, anak manusia akan diserahkan. Ya, jadi pas hari Jumat ya, saudara sekalian. Nah, Yesus secara proaktif mengumumkan waktu dan cara kematian. Jadi dia tahu 2 hari lagi Paskah dan dia katakan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi mereka mengira mereka yang menangkap Yesus sesuai waktu mereka. Padahal semuanya diatur oleh Yesus sendiri. Ya, jadi Yesus bukan terpaksa ditangkap, tetapi menyerahkan dirinya. Ya, dia bukan korban yang tidak berdaya, helpless victim dari sebuah konspirasi, tetapi dia penguasa sejarah yang menggenapi rencananya. Dia pilih bagaimana dia mati, caranya, kapan dia mati, oleh siapa dia mati. Itu semua yang dia tentukan, saudara sekalian. Jadi di sini kita melihat di tengah-tengah Yesus menuju penderitaannya, justru kita melihat keilahiannya, ya, bukan sekedar kemanusiaannya, keilahiannya yang mengontrol jalannya segala sesuatu. Cara mati, waktu mati, oleh siapa dia mati, dia yang kontrol, ya. Itu kan manusia nggak bisa mengontrol. Kita nggak bisa mengontrol kapan kita meninggal dengan cara seperti apa dan sebagainya. Itu tidak bisa, ya. Hanya Tuhan yang bisa. Nah, kalau kita lihat timingnya, kematian Yesus itu memang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan terjadi saat Paskah. Untuk apa? Untuk menggenapi simbolisme anak domba Allah yang darahnya menghapus dosa. Ya, jadi dipilih oleh Tuhan, Yesus itu mati di Jumat Agung, ya. Itu memang sengaja pas hari Paskah untuk mengingatkan orang kepada peristiwa keluaran, ya. Yaitu di dalam Yesus semua orang bisa mengalami keluaran yang baru, New Exodus. Bukan dari Mesir, tetapi dari perbudakan dosa. Ya, jadi betul-betul Tuhan atur semuanya, timingnya, sehingga uh, uh, sehingga maknanya itu jelas, saudara sekalian ya, maknanya jelas, bukan sebuah kecelakaan. Ya, nah kemudian kita melihat apa yang terjadi berikutnya, maka kita melihat ada pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa-bangsa Yahudi. Tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan atau kerusuhan di antara rakyat. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada pergeseran pelakunya ya. Tadinya kan orang Farisi yang terus mencobai Yesus, bertanya dengan hak apa kamu lakukan ini, melanggar hukum Sabat. Sekarang sudah bukan orang Farisi. Ini sudah kepada penguasanya, imam-imam kepala ya. Jadi ada pergeseran pelaku. Jadi
upaya menangkap membunuh Yesus makin serius karena sudah sampai ke level tinggi. Bukan level apa namanya anak buah ya. Pelaku utamanya para imam. Nah, kalau ini bukan Farisi, tapi Saduki yang lebih politik, lebih powerful, lebih koneksi dengan koneksi dengan orang Romawi gitu. Dan tua-tua ya, jadi bukan lagi orang Farisi. Kemarahan orang Farisi bersifat teologis. Mereka merasa terganggu ajarannya begitu ya dan harga diri sebagai guru begitu kan. Tapi nggak ada niat, maksudnya tidak sampai merancang ya suatu pembunuhan. Nggak sampai begitu. Mereka cuma merasa Yesus itu sesat ya teologis ya. Yesus itu seperti menampar mereka depan umum. Tapi ya sudah, itu sifatnya teologis sama personal harga diri ya. Tapi para imam ini lebih gelap saudara sekalian ya. Lebih gelap nih karena ini politik dan ini kalkulasi dingin begitu ya ke Yesus kalau kita biarkan hidup kita rugi loh. Lebih baik kita pakai segala cara, halalkan segala cara, matiin dia. Itu jadi betul-betul penuh perhitungan kalkulasi dingin, nggak lagi pikir benar salah, nggak lagi ada pakai hati nurani, tidak. Jadi imam ini lebih bengis dari orang Farisi, apalagi imam-imam kepala yang adalah Saduki, lawannya Farisi ya. Dan tentu tua-tua ya. Jadi mereka sebenarnya tidak peduli kebenaran teologis ya. Jadi ini orang-orang yang berjubah agama tapi ateis. Jadi sebenarnya mereka nggak peduli Tuhan, mungkin juga nggak percaya Tuhan. Tapi ya mereka pakai jubah agama dan punya kuasa begitu kan. Sehingga mereka ya tetap dihormati begitu loh. Tapi dalam hati mereka mentertawakan ajaran dan teologi. Buat mereka teologi itu hanya untuk orang-orang yang lemah begitu ya. Kalau orang powerful, orang hebat, berharta seperti mereka nggak perlu teologi. Yang perlu tuh langkah-langkah politis yang strategis kan begitu. Seperti banyak pejabat korup mikirnya kayak begitu kan saudara sekalian ya. Mereka nggak mikir Tuhan, mereka tidak mikir agama, mereka tidak pikir hati nurani, takut akan Tuhan. Nggak, mereka pikirnya apa langkah-langkah untuk mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan. Ya, saudara, mengapa kepada mereka bergesernya? Karena imam-imam kepala dan tua-tua melihat Yesus sebagai ancaman kepada status quo. Artinya apa status quo? Status quo adalah kondisi yang menguntungkan mereka. Selama ini mereka dihormati, selama ini mereka tidak pernah apa ya kehilangan pengaruhnya. Nah, tetapi gara-gara Yesus, mereka terancam kehilangan popularitas. Mereka takut popularitas Yesus memicu kekacauan dan memaksa Roma turun tangan karena kacau, sehingga mereka itu seperti dicabut kuasanya sama Roma. Oh, kalian imam-imam kepala sama tua-tua tidak bisa menenangkan rakyat ya. Jadi harus kami ini Roma yang harus turun tangan, Romawi begitu kan. Nah, mereka tuh tidak mau kehilangan kuasa sampai Romawi turun tangan. Jadi lebih baik mereka menghabisi Yesus. Ya, mereka tapi hati-hati habisinya jangan hari jangan pas kumpulan orang banyak nanti jadi kacau begitu loh ya. Jadi mereka ingin menyelamatkan posisi diri mereka dan tidak peduli pada kebenaran. Yesus tidak bersalah, Yesus nggak pernah ajarkan ajaran sesat, nggak pernah ajak orang untuk berontak sama Romawi, nggak pernah ajak orang kurang ajar kepada imam kepala dan sebagainya, tidak pernah. Ya, jadi rencana licik mereka adalah menunda penangkapan sampai setelah Paskah. Ya, karena pasca itu ramai sekali orang berkumpul. Ada yang memperkirakan 1 juta orang. Kalau tangkap hari itu bisa kerusuhan. Tapi inilah kedaulatan Tuhan. Tuhan maunya Yesus matinya hari Jumat. Ya, mereka maunya mematikan Yesus setelah Paskah. Tuhan mau Yesus mati hari Jumat, Yesus mau mati hari Jumat dan terjadi hari Jumat. Itu namanya rencana Tuhan menang. Jadi kematian Yesus bukanlah kehebatan konspirasi imam kepala, bukan. Mereka itu rencananya mau bunuh Yesus setelah Paskah. Tapi ini adalah kehebatan rencana Tuhan dari kekekalan. Yesus harus mati di salib dan matinya hari Jumat untuk menyatakan pada dunia dialah anak domba Allah yang menyelamatkan, yang menghapuskan dosa dunia. Jadi, saudara sekalian, ini kita lihat ya, sangat berbeda sekali kebenaran Tuhan, rencana Tuhan dengan kepentingan politik kalah sebenarnya ya. Jadi itu sebabnya ini penghiburan buat kita apapun konspirasi manusia terhadap anak-anak Tuhan, terhadap orang rakyat biasa begitu ya dengan segala kekotoran dan kelicikannya, rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan itu yang penting bagi kita ya. Maka kedaulatan Allah kita lihat mengalahkan konspirasi manusia seberapa hebatnya pun mereka. Karena itu di Mazmur 2 dikatakan ketika raja-raja berkumpul berkonspirasi Allah menertawakan mereka dari sorga dikatakan ya.
sebab dia dan orang yang diurapinya ya menertawakannya. Jadi kedaulatan rencana Allah pasti menang. Mereka maunya Yesus mati hari lain, tuh Bapa di sorga bilang Jumat dan terjadi Jumat. Jumat Agung ya sampai hari ini. Saudara, kalau kita lihat perbandingan nilai Yesus ya selanjutnya, ini menarik sekali. Di dalam Matius kita membaca berturut-turut ada kisah pengurapan Yesus oleh perempuan berdosa. Diapit oleh dua kisah pengkhianatan. Yang pertama oleh imam kepala. Bagi imam kepala, Yesus nggak bernilai. Dia bernilai kalau dia mati. Ya, kalau Yesus hidup, dia ancaman. Ya, jadi lebih bernilai, berharga kalau Yesus mati. Bagi wanita yang mengurapi Yesus, yang disebut wanita berdosa, nilai Yesus tidak terhingga, sehingga dia rela memecahkan minyak narwastu yang seharga gaji 1 tahun untuk mengurapi kaki Yesus bahkan kepalanya. Kalau kita baca Injil lain ya. Sedangkan Yudas, Yesus sama sekali tidak berharga. Cuma 30 keping perak. Jadi kita mengerti sekarang Matius menuliskan kisah ini berturut-turut untuk kita sebagai pembaca firman menilai. Buat kamu seberapa bernilai Yesus? Apakah kamu merasa lebih bernilai Yesus tuh nggak ada? Apakah kamu merasa Yesus nilainya cuma 30 keping perak? Atau seperti wanita berdosa, kamu merasa nilai Yesus sungguh tidak terhingga sehingga dia layak menerima yang terbaik dari saya. Matius menuliskan seperti ini supaya kita memikirkan, merenungkan, dan memutuskan how valuable Jesus is for you. Begitu ya, berapa berharganya Yesus bagi kita. Saudara, coba kita lihat satu persatu. Nilai Yesus bagi para pemimpin agama ya. Kita tahu Kayafas itu imam besar pernah dicatat berkata di Yohanes, lebih baik satu orang mati begitu ya daripada seluruh bangsa binasa begitu kan? Itu di Yohanes dicatat ya. Jadi lebih baik dia mengorbankan orang yang tidak bersalah demi stabilitas. Apalah artinya satu orang mati ya? Biasalah terjadi seperti itu kita korbankan saja orang biasa, orang kecil begitu kan? Tetapi di dalam kalkulasi yang sangat kejam itu Kayafas tidak sadar bahwa dia itu sedang menggenapi nubuat, saudara sekalian ya. Perkataannya sinis loh. Itu perkataan orang sinis ya. Tapi itu menjadi sebuah nubuat yang tepat sebetulnya tentang natur penebusan Yesus yang memang satu orang mati menyelamatkan banyak orang. Itu yang Kayafas tidak sadari, saudara sekalian ya. Jadi bagi mereka, kekuasaan dan jabatan itu lebih bernilai daripada keadilan dan kebenaran. Ya, jadi Yesus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mengancam posisi mereka. Jadi inilah orang-orang yang hatinya ada dalam kegelapan, yang hanya bisa melihat jabatan dan kuasa mereka, yang hanya bisa menilai Yesus cuma dengan dua kategori. Dia menguntungkan kita apa mengancam kita. Kalau dia tidak menguntungkan kita, berarti dia mengancam kita. Kalau dia mengancam kita, dia tidak menguntungkan kita, maka dia harus dilenyapkan. Ya, seperti itu Yesus nilainya. Apa gunanya dia buat saya? Dia bawa untung apa buat saya? Kalau tidak, berarti dia ancaman harus disingkirkan. Nah, saudara, ada orang-orang bersikap begitu kepada Yesus ya, secara pribadi. Jadi ini satu perenungan juga begitu ya. Seberapa sebetulnya dunia ini menganggap Yesus itu sebuah ancaman. Dan banyak kita melihat sikap-sikap demikian sebetulnya. Ya, itu satu perenungan buat kita juga. Tetapi, kita dihadapkan dengan kisah yang terjadi menuju kematian Yesus, yaitu Yesus diurapi. Dikatakan ya, ketika Yesus berada di Betania ayat 6, rumah Simon si Kusta, datanglah perempuan kepadanya berisi sebuah buli-buli pualam, berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara, sang wanita berdosa, perempuan berdosa ini menuangkan parfum senilai upah 1 tahun, saudara sekalian ya. Kalau kita baca di bagian Injil lain ya, itu mahal ya, senilai upah 1 tahun ya. Tapi sekali lagi ini juga tindakan nubuatan ya, karena tindakan mempersiapkan Yesus untuk penguburannya. Dia kan tidak tahu apa yang akan terjadi.
Dia tidak tahu di dalam kegelapan, imam-imam kepala dan tua-tua itu sudah berkonspirasi mau membunuh Yesus. Dia tidak tahu, dia bukan orang politik kok. Dia wanita berdosa yang sangat rendah dalam masyarakat. Dia tidak tahu apa-apa soal politik. Dia hanya dengan tulus, Yesus mengasihi aku, mengampuni dosaku, aku mau memberi yang terbaik, balas cinta kasih dia. Simple, cuma begitu. Tapi tindakan Yesus katakan adalah sebuah nubuat bahwa Yesus akan mati dan dikuburkan. Maka diurapi dengan minyak ya saudara sekalian ya. Dan ini tindakan menghormati Yesus. Luar biasa kenapa? Yesus sampai berkata, "Eh, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik." Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut untuk mengingat dia. Saudara, luar biasa. Dia memberikan penghormatan yang sangat besar kepada Yesus. Karena sebentar lagi Yesus akan dihina dan direndahkan seperti penjahat dengan mati di salib. Luar biasa. Maka Yesus katakan yang dia lakukan nggak akan pernah dilupakan. Ya, dan dia di sini tidak disebut namanya siapa, saudara sekalian ya. Jadi bagi sang wanita ini nilai Yesus tidak terhingga sehingga ketika dia memecahkan minyak yang senilai 1 tahun pun, it's worth it. Saya nggak buang-buang uang kok. Ya, saya nggak buang-buang uang. Yesus layak menerima semua itu. Saudara, kalau orang sampai ikut Tuhan, melayani Tuhan, sampai sakit-sakitan, sampai juga miskin, sampai juga dibenci orang, pada akhirnya orang akan bertanya, kamu mengikut Yesus begitu setia sampai kamu menderita begitu, worth it nggak sih? Ya, kalau kita mengerti nilai Yesus seperti wanita ini, kita mengatakan worth it. Ya, saya nggak ikut Yesus juga bisa sakit. Saya nggak ikut Yesus juga bisa dibenci orang. Saya nggak ikut Yesus juga bisa susah. Mendingan kalau sampai saya harus susah, saya harus dibenci orang, saya sampai sakit-sakitan, ya mendingan ikut Yesus karena He's worth it. Ya, dia saya punya relasi yang kekal dengan Allah bukan hanya di dunia ini tapi sampai selama-lamanya. Nah, perempuan ini mengerti hal ini. Jadi apa artinya mengorbankan gaji 1 tahun? Besar buat perempuan tadi. Saudara sekalian, itu tabungan kan banyak sekali bisa beli minyak ya. Tetapi dia katakan saya nabung buat apa? Saya toh adalah orang berdosa kok. Saya simpen minyak ini buat apa? Supaya saya dihormati orang. Saya selamanya di mata orang itu orang berdosa. Mau minyak saya 100 pun saya begitu. Lebih baik saya persembahkan buat Tuhan. Dengan hati yang tulus karena dia sangat mengasihi saya. Saya nggak tahu pikiran perempuan itu seperti apa. Tapi saya bisa bayangkan kalau kita pikir sekarang. Kok mau seperti itu ya? Ini kan seorang wanita yang dengan tulus tidak hitung-hitungan begitu saudara sekalian ya. Tapi hitung-hitungan pun masih masuk akal memberi itu pada Yesus. Orang apakah kalau tidak ikut Yesus, lalu kemudian dia akan lebih bahagia? Dia akan selalu sehat. Dia akan selalu lancar. Enggak juga. Banyak orang nggak ikut Yesus juga hidupnya nggak lancar. Jadi kalau kita harus menderita, lebih baik menderita dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Itu he's worth it begitu ya. Dan nilainya kekal begitu kan. Lagi pula kita harus ingat Yesus layak menerima yang terbaik dan termahal sebagai wujud kasih dan penyembahan. Yesus katakan ya nggak perlu menyelamatkan diri. Kamu menyelamatkan diri malah kehilangan diri. Tapi kehilangan diri demi aku malah kamu memperolehnya. That's your true self. Nah, perempuan ini mengerti, saudara sekalian ya, dengan ketulusannya dia memberi yang terbaik. Dia malah menyadari saya sangat berharga. Dunia menilai saya wanita berdosa yang betul-betul tidak layak begitu kan. Tapi justru saya dikenang dan dihormati oleh Yesus. Apa yang saya lakukan, Yesus katakan akan disebut-sebut terus untuk mengenang apa yang saya lakukan. Saudara itu kehormatannya luar biasa ya kalau dipikir-pikir ya. Apapun kita, kapanpun orang beritakan Injil, apa yang dilakukan perempuan ini pasti disebut. Termasuk pada malam hari ini di acara PA kita. Kita menyebut lagi apa yang dia lakukan ya. Nah yang ketiga adalah ya ini. Nilai Yesus buat seorang Yudas. Saudara Yudas ini menurut Yohanes, dialah yang memimpin protes. Buat apa pemborosan 300 dinar yang dilakukan Maria begitu ya di dalam Yohanes ya kan. Tapi dia sendiri menjual Yesus seharga 30 keping perak. Jadi orang ini tidak peduli orang miskin, ya. Orang ini tuh sangat serakah dan sangat menghina Tuhan begitu ya. Menghina gurunya demi 30 keping perak. Saudara, ada orang tua yang bukan seperti orang tua. Bisa jual anak loh. Tapi nggak ada orang jual anak murah.
Ada orang tua yang seperti bukan orang tua ya. Seperti orang yang kejam begitu ya. Menjual anaknya. Tapi nggak ada dijual murah itu pun. Ini jual gurunya cuma 30 keping perak. Saudara sekalian gaji 4 bulan. Besar tapi nggak seberapa ya. 30 keping perak harga seorang budak. Dalam hukum Taurat loh ya. Jadi sangat rendah dan sangat menghina. Seperti itu loh. Maka saya katakan ada orang yang nggak benar begitu, orang jahat yang menjual anaknya ya. Itu pun tidak menghina seperti itu. Jahat perbuatannya. Berjual belikan anak adalah suatu kriminal, saudara sekalian ya. Perdagangan manusia. Tapi nggak serendah itu. Jadi coba pikirkan yang Yudas lakukan. Berapa rendahnya Yesus buat dia. Nggak cuman Yudas itu serakah. Dia sangat menghina nilai Yesus. Jadi dia ngomong menolong orang miskin, care about the poor. Itu kan cuma kedok untuk mencuri. Ya kan? Dia tuh merasa, aduh 300 dinar lumayan setahun ya. Tapi ya inilah, saya jual guru aja lah begitu kan ya. Jadi bagi Yudas itu Yesus seperti aset yang bisa dicairkan. Saudara bayangkan orang ini moralnya itu di mana ya. Orang tidak percaya pun tidak bermoral serendah ini loh. Ya, ada orang-orang nggak percaya zaman itu kan. Ada banyak juga orang nggak Kristen zaman sekarang. Tapi kalau ditanya mau jual Yesus nggak, pasti mereka bilang nggak berani. Yesus kan nabi, masa jual? Ya, Yesus kan tokoh agama yang luar biasa. Orang nggak percaya pun nggak berani berbuat begitu. Ini murid yang dipercayakan jadi bendahara kok berani. Ya kita hanya bisa mengatakan kalau udah gelap, gelap sekali hatinya ini ya. Luar biasa, dirasuk oleh iblis dikatakan. Hanya iblis bisa mikir serendah ini, saudara sekalian ya. Manusia biasa nggak begini ya. Memang dia membuka pintu bagi iblis sampai dia gelap segelap-gelapnya. Nah, saudara sekalian, setelah peristiwa itu kita melihat Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah ya. Eh, Pada ayat 17, pada hari pertama dari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau hendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Saudara, dikatakan ya, ini dari Markus sama Lukas ada catatan, Yesus suruh murid-muridnya cari seorang pria yang membawa tempayan air. Pergilah ke kota kepada si Anu, nggak disebut namanya untuk melindungi dia ya, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Jadi, saudara sekalian, dalam Lukas 22 dan Markus 14 itu ada petunjuk tambahan. Cari pria pembawa tempayan air. Nah, itu gampang. Kenapa? Umumnya yang bawa tempayan tuh perempuan. Jadi kalau pria bawa tempayan itu pasti ketahuan siapa dia. Tapi Yesus mau melindungi orang tersebut dengan tidak sebut namanya. Dan tidak mau kasih tahu murid-muridnya. Supaya murid-murid jangan keceplosan sebut namanya. Nanti ditangkap. Nanti dia jadi in trouble begitu ya. Yesus biarlah ditangkap di Getsemani, bukan di rumah orang. Nanti orangnya pasti kena. Yesus memikirkan nasib keselamatan si tuan rumah loh. Saudara sekalian ya. Nah, jadi ini mempermudah tugas para murid ya. Dan ini betul-betul secret untuk memastikan lokasi perjamuan terakhir tidak diketahui Yudas. Sehingga Yesus dapat memberikan pengajaran terakhir tanpa interupsi. Bahaya sebab sudah ada musuh dalam selimut, sudah ada mata-mata, sudah ada pengkhianat. Jadi bayangkan, bahkan ketika Yesus bicara dengan dua muridnya, yang kita tidak sebut namanya siapa, tapi yang pasti dia nggak sebut nama, dia cuma bilang ke kota, eh, ya dia mungkin bisik-bisik ngomongnya begitu ya, cari pria pembawa tempayan, saudara sekalian. Buat Yudas, dia nggak pusing lah. Itu tidak menghasilkan uang kok, ya. Nah, detail persiapan ini menunjukkan bahwa Yesus mengatur setiap langkahnya menuju salib, ya, termasuk kapan, di mana, siapa yang diminta bantuan. Dia bukan victim yang tidak berdaya. Dia pribadi yang aktif menggenapi rencananya, ya. Jadi Yesus menuntun murid-muridnya masuk dalam rencana Allah sejak kekekalan. Jadi kita bersyukur melihat dalam kisah penderitaan dan penyaliban Yesus, Yesus sangat aktif, Yesus in control, dia memegang kendali semuanya ini, saudara sekalian ya, dia bukanlah orang yang tidak berdaya. Jadi di dalam kesulitan, penderitaan, pergumulan kita, saudara kita perlu iman kita tetap perlu mengingat
Tuhan itu mengontrol segalanya, memegang jalannya segalanya. Dia terus bekerja, dia tidak pernah pasif. Dia selalu aktif ya. Itu sebabnya kita bisa bertahan, kita bisa bertekun di dalam pergumulan dan penderitaan dia. Bahkan Yesus pun seperti itu untuk penderitaannya sendiri. Nah, saudara sekalian, kemudian di dalam perjamuan terakhir itu, Yesus eh, mengumumkan ya di ayat 21. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Saudara, murid-murid itu masih punya hati nurani. Ya, ketika Yesus ngomong ada yang mengkhianati, mereka bukan tunjuk orang lain, mereka koreksi diri, memeriksa diri. Bukan aku ya Tuhan, not I, Lord, begitu ya. Jadi ini kan untuk perjamuan kudus memang orang dianjurkan memeriksa diri ya. Ini persis seperti perjamuan terakhir. Periksa diri, bukan salahkan orang lain, bukan tebak-tebak orang lain, bukan tuduh-tuduh orang lain, tapi memeriksa diri. Apakah aku ini orang yang dimaksudkan oleh Yesus? Saudara, kesadaran bahwa diri sangat lemah dan bisa jatuh, siapapun dan apapun posisinya itu sangat penting. Ya, jadi sebagai orang Kristen kita diingatkan untuk selalu memeriksa diri dari waktu ke waktu. Untuk selalu diingatkan agar jangan tinggi hati, jangan lengah. Ya, barang siapa merasa dia kuat, tidak lagi lihat dirinya, potensi kelemahan dirinya, waspada, dia akan jatuh. Ya, kita belajar dari firman Tuhan hal itu. Dan sikap murid-murid sedih dan takut akan sisi gelapnya sendiri. Apakah di dalam hatiku aku ada tanpa sadar, aku ada niat mengkhianati Yesus. Saudara, pemeriksaan diri dari waktu ke waktu itu penting ya. Karena kita perlu berduka cita karena dosa kita dan potensi dosa kita. Kok saya orang Kristen bisa punya hati seperti itu? Kok saya orang Kristen bisa tidak punya cinta kasih, membalas cinta kasih Tuhan? Kok bisa seperti itu saya? Ya, kenapa saya tidak digerakkan oleh hal yang seharusnya menggerakkan? Begitu kan? Pemeriksaan diri itu nggak apa-apa, saudara sekalian. Kadang kita merasa sedih kok kita berada dalam kerohanian seperti itu. Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, termasuk atas dosa dan kelemahannya sendiri, karena mereka akan dihiburkan ya. Jadi memang ya itu bagian air mata itu kesedihan karena memeriksa diri itu salah satu bagian dari perjalanan kita ikut Yesus sebagai murid ya. Dan kita juga sadar sebagai orang Kristen kita bisa banyak blind spots begitu kan. Kita kira nggak ada masalah di situ. Sebetulnya kalau kita periksa diri ternyata ada masalah juga ya. Jadi kita mohon belas kasihan Tuhan, kita minta Tuhan kasih kita peka sehingga kalau kita periksa diri ya kita bisa melihat sisi-sisi gelap dalam diri kita yang harus dibersihkan oleh darah Yesus, disucikan oleh Roh Kudus ya, agar jangan sampai kita itu menjadi korban tanda kutip dari hawa nafsu kegelapan kita ya. Dan Yesus menegaskan dua hal, saudara sekalian ya. Anak manusia memang harus disalib. Dikatakan, dia yang bersama-sama dengan aku, mencelupkan tangannya ke dalam tangan pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi Yesus satu sisi mengatakan itu jalan Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Jadi itu kan suatu nubuat firman Tuhan. Ya, jadi itu memang udah rencana Tuhan. Begitu loh. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan bukan cuma Allah berdaulat. Memang Yesus harus mati. Tapi manusia tetap bertanggung jawab. Sehingga ini paradoks ya. Memang Allah yang merencanakan penyalipan Yesus. Tapi celakalah orang yang mengkhianati Yesus. Nah itu kan berarti tanggung jawab manusia. Ya. Itu sebabnya dalam hal ini Yesus bicara soal Yudas. Adalah lebih baik baginya jika ia tidak dilahirkan. Artinya memang dia sudah jahat-jahat sekali, saudara sekalian. Ya. Jadi di sini kita belajar Allah berdaulat, tetapi tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Ya, Yesus akan mati di salib sesuai rencana Tuhan. Tapi siapa yang menjual menyalibkan dia? Responsible, bertanggung jawab ya atas perbuatannya. Jadi kedaulatan Tuhan tidak menghapuskan tanggung jawab manusia. Seolah-olah manusia cuma robot ya, pelaku rencana Tuhan. Tidak.
Manusia bertanggung jawab sebagai pribadi-pribadi yang bermoral dan bisa membuat pilihan. Dan mereka bertanggung jawab untuk pilihan mereka, termasuk orang-orang ini waktu mereka mengkhianati dan menjual Yesus. Saudara sekalian, kemudian Yesus menjelaskan makna atau arti perumpamaan perjamuan kudus, ya. Nah, dikatakan sebenarnya sebelum ke sana kita baca ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus mengatakannya kepadanya, engkau telah mengatakannya." Menarik, Yudas juga nampaknya koreksi diri tapi cuma di mulut, ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, Yesus mengubah arti Paskah. Paskah dulunya bicara soal pembebasan dari Mesir. Tetapi ketika Yesus mengadakan perjamuan kudus, yang kemudian hari jadi perjamuan kudus, ya, itu adalah suatu peristiwa keluaran yang baru. Ya, dengan kata lain, perjamuan kudus itu adalah Paskah baru. Paskah lama itu makan daging domba, minum kuah pahit. Paskah baru itu makan roti dan minum cawan, minum anggur. Roti tubuh Kristus, anggur darah Kristus. Ya, roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuhnya, yang diserahkan, anggur melambangkan darahnya yang mengesahkan sebuah perjanjian baru. Artinya menggantikan perjanjian lama yang ditandai oleh darah hewan. Ya, perjanjian baru, Paskah baru pakai darah Yesus. Paskah lama, keluaran lama pakai darah domba. Begitu loh, ya. Jadi ini adalah perjanjian baru, saudara sekalian, ya. Jadi memang latar belakang perjamuan kudus adalah pasca perjanjian lama. Tapi sekarang udah beda. Karena bukan lagi darah domba, bukan lagi keluaran bangsa Israel, tetapi pembebasan orang berdosa dari perbudakan dosa dan pakai darah Yesus, ya. Dan satu perjanjian baru, bukan perjanjian lama, ya. Dan pengorbanan ini dilakukan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi jelas tujuan perjamuan kudus adalah untuk memproklamasikan the forgiveness of sins, ya. Jadi kita bersyukur sudah periksa diri sebelum minum makanan minum, kita bisa yakin dosa kita sudah diampuni, ya. Jadi itu adalah anugerah Tuhan yang diterima dengan iman, bukan dengan usaha kita, ya. Kita diampuni karena korban Kristus. Kita diampuni karena Yesus sudah mati bagi kita dan kita percaya percaya pada pengorbanan Yesus itu, ya. Nah, saudara sekalian, ketika kita bicara sakramen perjamuan kudus, kita harus ingat ini bukan sekedar memorial, ya. Kita Protestan memang seringkali salah, ya. Seringkali salah, kita hanya pikir nih memorial. Oh, roti ini melambangkan tubuh Yesus, anggur melambangkan darah Yesus. Kita kalau begitu doang, kita agak liberal loh, saudara sekalian, ya. Karena Luther dan Calvin nggak seperti itu. Nggak seperti itu, ya. Yang seperti itu, tapi itu pun nggak separah itu adalah Zwingli. Tapi nggak boleh seperti itu kita. Itu roti, anggur, jangan dipisahkan dari tubuh darah Tuhan. Memang kita berbeda dari Katolik, ya. Tetapi jangan ekstrim. Cuma bilang itu lambang. Bahaya ini. Kata Calvin, ada kehadiran Yesus yang istimewa di dalam hati orang percaya waktu mereka makan dan minum. Jadi kita nggak bisa menjadikan perjamuan kudus itu seperti makan minum biasa. Tergantung memori kamu. Kamu ingat nggak itu tubuh darah Yesus? Nggak tergantung memori kita juga. Tergantung kehadiran Yesus. Kalau tergantung memori kita, hebat sekali kita. Dengan memoriku, aku bikin tubuh ini melambangkan daging Yesus. Dengan memoriku, aku bikin cawan ini lambangkan darah. Siapa kita kok kita yang tentuin? Itu adalah momen khusus yang kita sebagai orang Protestan Reform harus waspada. Jangan anggap cuma pure memorial seperti orang ulang tahun begitu loh. Itu sarana anugerah di mana Kristus hadir secara rohani untuk memberkati meneguhkan iman umatnya, ya. Jadi Luther pun sebagai reformator yang sangat terkenal, ya, meskipun kita nggak setuju pandangannya, dia mengatakan celakalah orang yang anggap itu cuma lambang, ya. Itu sebabnya dia tidak mau bantu Zwingli waktu diserang, karena Zwingli bagi dia liberal. You cuman anggap itu peringatan doang. Aku nggak akan tolong kamu. Ya itu memang kelebihan sih saudara sekalian. Tapi marah sekali Luther kepada dia. Marah sekali. Dan kita perlu belajar dari perdebatan bahkan di antara Bapak Reformasi. Jangan kita jatuh ke ekstrim.
kita tidak kita tidak sependapat dengan teman-teman Katolik yang mengatakan itu betul-betul berubah jadi daging dan dari Yesus. Tapi nggak boleh kita jadi liberal mengatakan itu cuman lambang doang, tergantung memori kamu. Kamu ingat nggak? Nggak tergantung memori kita loh. Ini tergantung penuh pada kehadiran Yesus pada momen sakramen perjamuan kudus itu dirayakan. Ya, jadi kita harus jaga keutuhan perjamuan kudus itu, jangan ekstrim kiri dan nggak boleh ekstrim kanan. Begitu ya. Nggak boleh ekstrim kanan, nggak boleh ekstrim kiri. Kira-kira begitu, saudara sekalian. Sebab itu banyak korban. Banyak korban terjadi pada waktu reformasi. Banyak darah bercucuran. Bertempur soal perjamuan kudus. Artinya kita nggak boleh main-main soal ini. Ya, kita tidak bisa main-main soal ini. Karena bahkan di antara Bapak Reformator ada pertempuran sampai sejarah mencatat Luther tidak kirim tentara bantu Zwingli sampai dia mati. Mati dia, saudara sekalian ya. Luther mengatakan biarin saja dia mati. Kita bisa mengatakan Luther kejam sekali, tetapi kita mengatakan perjamuan kudus bukan hal yang bisa kita remehkan. Ada kelemahan manusia di situ ya, Luther dengan sikap seperti itu. Tapi kita juga mengerti, siapa berani bilang itu cuma lambang? Siapa itu? Begitu loh. Ya kita harus ikuti misalnya ya, Calvin itu baik sekali dia mengatakan nggak boleh kita bilang cuma lambang. Karena waktu kita makan dan minum, ada kehadiran Yesus yang istimewa. Nggak boleh main-main orang. Nah, itu baik, saudara sekalian ya. Jadi, Calvin memberikan kepada kita satu sikap yang tepat sekali ya. Ya, memang roti itu adalah roti cawan tuh cawan, tapi jangan bilang cuma memorial. Ya, itu akan menjadi kesalahan yang besar ya. Nah, saudara sekalian, kemudian kita melihat di ayat 30 ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian ya, Yesus juga menyanyi, saudara sekalian ya. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, ini Yesus betul-betul menunjukkan dia betul-betul mengontrol jalannya sejarah dan kehidupannya. Dia tahu kapan dia mati, dia tahu kapan dia bangkit, dan dia tahu apa yang dia lakukan sudah dia bangkit. Semuanya digenapi dengan tepat. Jumat, Minggu, Minggu, saudara sekalian ya. Jadi, dan Yesus bahkan menubuatkan murid-murid akan meninggalkan dia. Dia tahu semuanya. Dan dia mengutip Zakaria 13 ayat 7. Yang mengatakan, aku memukul gembala dan domba-domba akan tercerai-berai. Arti Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dan dia tahu bagaimana dia akan bersikap. Dia maha tahu, saudara sekalian. Ya. Padahal saat itu mereka lagi bersemangat membela Yesus secara fisik ya. Mereka Petrus bersumpah, aku tidak akan meninggalkan kau meskipun semua meninggalkan. Saudara, ini kan masalah natur berdosa, yaitu kedagingan yang lemah yang membutuhkan anugerah Tuhan ya. Tetapi Yesus langsung memberikan janji anugerah. Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, Tuhan Yesus sangat peka kepada emosi dan juga spirit murid-muridnya begitu ya. Yesus juga pikir seperti Yohanes catat kita baca di Injil ya. Pasti kamu sedih waktu aku pergi. Ya, tapi aku juga tahu kesedihan kamu, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu ya. Aku akan segera meminta kepada Bapa mengirimkan seorang penghibur, mengutus seorang penghibur, penolong lain bagi kamu ya. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma oke, misi saya begini ya, kamu nanti take care sendiri begitu loh. Kan sudah ikut saya 3,5 tahun udah kuat dong. Sudah, Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Dia tetap peka dengan kelemahan hati murid-muridnya yang terus bergantung kepada kehadiran fisik dia. Yesus tahu ketika Yesus tuh secara fisik dicabut dari mereka, masih mereka down. Karena itu Yesus kasih janji anugerah. Nanti sesudah aku bangkit, aku pergi lebih dulu ke Galilea, mendahului kamu ya. Jadi this is not the end. Betapa indahnya ya Tuhan begitu memperhatikan spirit kita, spirit murid-muridnya. Waktu kita down, Tuhan tidak bilang, ah kamu ini imannya di mana sih? Masa begini aja, saya nggak kelihatan secara fisik, kamu tidak. Tuhan Yesus tidak seperti itu, saudara sekalian ya. Dia sangat lemah lembut, seperti firman yang kita pernah bahas di Matius mengatakan bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Yesus nggak begitu sama Yohanes Pembaptis. Apa? Pembuka jalan kok bisa ragu? Suruh orang tanya-tanya. Nggak seperti itu. Yohanes adalah orang terbesar yang pernah dilahirkan oleh semua perempuan. Begitu ya. Yesus mengatakan. Murid-murid juga begitu. Saudara, kalian akan tercerai berai begitu ya. Tetapi aku akan mendahului kamu sesudah aku bangkit. Jadi bahkan sebelum mereka gagal, Yesus sudah memberikan janji pemulihan. Luar biasa Tuhan itu take care kita. Ya. Belum terjadi, sudah diberikan janji pemulihan. Ya.
Saudara sekalian, ketika Petrus merespon di ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini mah self confidence, mabok, orang mabok, saudara sekalian ya. Ia lebih percaya pada tekadnya daripada pada firman Yesus. Semestinya, kalaupun dia bertekad mau mempertahankan ya imannya, Tuhan, saya tahu saya penuh kelemahan, tapi saya ingin loh tetap bertahan. Waktu engkau ditangkap, aku tidak. Jawabnya harusnya kan seperti itu, seperti waktu Yesus tanya dia sesudah bangkit, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Sampai ketiga kali kan? Kemudian Simon dia, sedihlah hati Petrus, sedihlah hati Simon. Sebab Yesus tanya ketiga kali dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau. Mestinya kan boleh bertekad, tapi jawabnya kayak begitu. Kalau ini kan tidak, saudara, nadanya kan. Oh, aku sekali-kali tidak. No way, not me. Hah, saudara sekalian kayak Tuhan aja dia ngomongnya. Jadi itulah kesalahan Petrus. Bukan komitmennya mau ikut Yesus. Itu tulus. Tapi self confidence berlebihan bersandar pada diri. Ya, lupa akan kelemahan dirinya sehingga dia tidak bersandar pada Tuhan. Itu dia kejatuhannya. Ya. Tanpa anugerah Tuhan, biarpun Petrus teman-temannya dekat sama Yesus, Petrus punya tekad ya, teman-temannya ikut punya tekad, ya nggak bisa menolong kita. Wah, saya punya komitmen ya, dan apa ya, saya juga dekat sama Tuhan. Ya, tapi tetap perlu anugerah Tuhan. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, tetap aja ujung-ujungnya penyangkalan, saudara sekalian. Jadi, ketika kita bisa setia, ya kita harus sadar bukan kekuatan kita sih, ya. Anugerah Tuhan. Karena ini juga bertekad setia kok, tapi ujung-ujungnya semuanya nggak setia. Jadi tekad saja tidak cukup, saudara sekalian ya. Kedekatan dengan Tuhan saja tidak cukup. Tetap kita bersyukur ada anugerah Tuhan. Mereka semua ini dekatnya apa bukan main sama Yesus, dekat sekali. Dan mereka tekadnya apa tidak tulus, ya tulus sekali, but not enough. Tetap aja jatuh. Ya. Saudara sekalian, tapi kalau kita melihat doa Yesus ya di ayat 36 sampai 46 ya. Tiga kali ya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya pertama ya. Dia minta Petrus, Yohanes, Yakobus ya, kedua anak Zebedius bersama dia. Ayat 35 37. Lalu 38 dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jarang-jarang Yesus minta seperti ini, saudara sekalian ya. Biasa kalau sudah malam Yesus pergi menyendiri bersama dengan Bapaknya. Tapi malam itu dia minta ditemani, begitu ya. Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Jadi Yesus cocok ya di Getsemani itu jiwanya diperas begitu loh. Seperti zaitun di bawah batu penggiling. Aduh, berat sekali saudara sekalian ya. Hatiku sangat sedih, berat begitu kira-kira ya kata-kata Yesus. Nah, penderitaan Yesus sebetulnya dia bukan karena dia takut akan siksaan fisik saudara sekalian ya. Yang dia takuti, yang membuat berat itu hatinya sangat sedih adalah dia itu kudus, punya relasi yang konstan dengan Bapa, tapi karena menanggung dosa kita harus terpisah dari Bapa. Saudara anak kalau sudah besar terpisah dari orang tua. Karena itulah perjalanan menuju kedewasaan. Yesus kan sempurna. Nggak perlu dia terpisah dari Bapa untuk dewasa. Buat apa? Yesus itu kan sempurna. Bapa sempurna. Selamanya mereka dalam fellowship. Persekutuan. Nggak ada dosa. Nggak ada apa. Kenapa masih ada interupsi? Demi manusia berdosa. Dan itu yang Yesus nggak pernah alami. Jadi berat sekali. Dari kekal sampai kekal, anak gak pernah terpisah dari Bapa. Tapi sesaat ketika anak menjelma jadi manusia, dia merasakan teror keterpisahan dengan Bapa di jiwanya. Maka dia bilang berat sekali. Hatiku sangat sedih, ya. Maka Yesus berdoa, Tuhan ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, ujung-ujung Yesus berkata apa? Eh, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, di bagian lain disebut bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara, kemenangan di salib dimulai dari titik surrender, penyerahan ini ya. Ketika Yesus berkata, not my will, but your will be done. Nah, itulah titik kemenangan mulai di situ ya. Surrender itu adalah the beginning of victory ya. Kata orang kalau menyerah itu kalah katanya. Kalau di sini enggak. Di dalam Alkitab, dalam hidup Yesus, surrender is beginning of victory, bukan defeat ya. Saudara sekalian ya, kalau di dunia kan, oh menyerah. Menyerah itu namanya kalah. Kita nggak bilang menyerah, kita berserah. Berserah itu adalah awal kemenangan. Menyerah itu tanda kalah. Tapi kan kita berserah, percaya pada kehendak Tuhan ya. Sementara Yesus bergumul dalam dalam doa,
Murid-murid tertidur sampai Yesus bertanya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, memang ya, sebagai juru selamat Yesus harus melewati kesepian, kesendirian, ya. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi dia. Nggak ada orang bisa menggantikan menjadi juru selamat kecuali Yesus. Ya, jadi betul-betul dia tersendiri. Dia tersendiri. Murid-murid tertidur karena daging lemah, meskipun roh itu penurut. Ya, jadi apa yang mau dikatakan di sini sama. Punya komitmen bagus. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan. Ya, sampai masuk penjara kami akan terus bersama Tuhan. Itu roh bagus, saudara sekalian. Tetapi tanpa berdoa yang berjaga-jaga, ya tubuh kita itu jadi pintu masuk bagi dosa. Ya, jadi Yesus berkata, roh penurut tetapi daging lemah. Paulus berkata, dalam akal budiku aku suka akan hukum Allah, tapi dalam tubuhku aku melihat ada hukum lain yang bekerja. Yang aku mau lakukan, dagingku tidak mau lakukan. Yang aku tidak mau lakukan, dagingku mau lakukan. Jadi ada konflik dalam diri orang percaya antara kedagingan dan roh. Karena itu kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dengan berdoa dan berjaga-jaga. Bukan komitmen sekedar komitmen, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Ya, semua orang pergi, aku tidak akan. Kalau cuma begitu pasti jatuh. Itu sebabnya Yesus ajak mereka berdoa dan berjaga-jaga. Tapi tidur, udahlah tidur aja begitu ya. Nanti kalau datang tiba waktunya juga kita bisa lawan kok. Kita bisa lawan itu orang-orang mau tangkap Yesus. Mana bisa? Mana bisa, saudara sekalian? Ya. Nah, sekarang kita lihat apa? Kita analisa coba sedikit ya penangkapan Yesus. Apa yang terjadi di ayat 47? Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu bersama-sama dengan dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Nah, segera ia maju mendapatkan Yesus berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, waktu ditangkap, Yesus tetap memegang kendali. Ya, dia tidak melawan karena sedang menggenapi kitab suci. Dan Yesus melarang Petrus menggunakan pedang. Saudara, ada pertanyaan begini, kenapa Yudas mesti cium ya? Karena kalau Yudas cuman bilang, tangkap Yesus. Semua 12 murid ngaku Yesus. Pasti dong melindungi gurunya dong. Saya Yesus, saya Yesus, saya Yesus. Saya Yesus begitu kan. Siapa Yesus yang benar? Semuanya ngaku Yesus. Tapi kalau cium, nah itu tanda sahabat. Tapi ternyata menikam. Jadi jahat sekali ya. Jahat sekali dan gelap sekali dan licik sekali. Menggunakan ciuman seorang sahabat untuk menjadi signal, tangkaplah dia. Yudas itu penuh kalkulasi loh. Kalau dia katakan, tolong tangkap itu Yesus, majulah Petrus, Matius, Yakobus mengatakan, aku Yesus. Lah orang-orang itu kan nggak tahu, prajurit bait Allah mana tahu siapa Yesus, wajahnya seperti apa. Semuanya ngaku Yesus. Tapi kalau Yudas cium, itu orangnya. Saudara, dulu nggak ada KTP ya. Dulu tidak ada HP. Bagaimana tahu identitas orang? Semua bisa ngaku-ngaku siapa namanya, nggak ada KTP kok. Tetapi dengan ciuman luar biasa. Ciuman seorang pengkhianat, ya. Tetapi Yesus tetap jangan katakan melarang Petrus, jangan pakai pedang. Yang pakai pedang mati oleh pedang. Ya, kerajaan Allah tidak disebarkan atau dibela menggunakan kekerasan fisik dan cara-cara duniawi. Ya, jadi ada perbedaan antara dunia mempertahankan kuasa dengan cara Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Ya, Yesus menyerahkan diri dengan sukarela tanpa kekerasan dan di sini nilai pengorbanannya. Meskipun dia bisa memanggil 12 pasukan malaikat, tetapi dia adalah penembus yang taat, bukan korban yang helpless sekali lagi, saudara sekalian. Ya. Nah, sekarang kita melihat Yesus masuk ke dalam proses pengadilan. Ya, di hadapan Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Saudara, tujuan pengadilan Yesus adalah bukan mencari kebenaran, tapi menjatuhkan vonis. Jadi sudah ditentukan vonisnya. Sudah pasti salah, begitu ya. Ini pengadilan yang paling gelap dan tidak adil. Karena bukan cari fakta, tetapi sudah menjatuhkan vonis. Tujuannya itu loh. Sudah dibikin dulu vonisnya. Bukan mencari keadilan, bukan mencari kebenaran.
Sanhedrin, majelis agama yang katanya terhormat itu tidak mencari fakta kebenaran, mereka mencari kesaksian palsu untuk membenarkan vonis yang sudah diputuskan. Vonisnya apa? Mati. Jadi sudah divonis mati. Saudara, itu aturan sangat-sangat nggak boleh begitu sebenarnya ya. Untuk hukuman mati, nggak boleh cuma satu dua saksi. Dan nggak boleh gitu cepat pengadilannya. Apalagi malam hari, sida apa ya pengadilannya. Itu illegal. Tapi untuk Yesus semuanya dipermudah ya. Karena dia harus mati. Tetapi kalau kita lihat, respons Yesus lebih banyak diam ya. Dia tidak menjawab, saudara sekalian. Imam besar tanya, sampai imam besar, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Ya. Tetapi dia juga berbicara ketika ditanya tentang identitasnya sebagai anak Allah dan anak manusia. Ya. Dikatakan ayat 63. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara, Yesus mengingatkan lawan-lawannya akan akhir zaman, di mana keadilan dan kebenaran sejati akan dinyatakan. Ya, jadi reminder ini adalah pesan terakhir agar mereka berpikir ulang. Sekarang kamu bisa bunuh saya, tapi ingat, this is not the end. Aku akan datang di dalam kuasa dan kemuliaan, ya, bersama dengan malaikat. Aku duduk sebelah kanan Allah. So think about it. Last warning, final warning, peringatan terakhir, ya. Tetapi ya mereka diperingatkan terakhir juga nggak ada gunanya begitu ya. Mereka mereka tetap aja mereka bersikeras menjalankan rencana gelap mereka. Jadi sementara mereka menuduh Yesus menghujat Allah, mereka sendiri sedang menolak dan menghakimi anak Allah yang berdiri di hadapan mereka. Jadi dosa memang punya sifat membutakan pelakunya dan mengeraskan hati orang yang berdosa sehingga tetap buta. Bukan cari kesembuhan begitu ya. Yesus bukalah mataku. Enggak, aku melihat kok begitu ya. Nggak usah dibuka-buka matanya. Aku melihat, tambah gelap dia, saudara sekalian ya. Dan kita masuk kepada peristiwa yang terkenal yaitu penyangkalan Petrus ya di bagian terakhir dari pasal 26 ini. Sementara Petrus duduk di luar, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Saudara, Matius membandingkan dua pengadilan. Yesus di dalam diadili, Petrus di luar juga diadili. Ya, hasilnya Yesus tetap setia di bawah sumpah, di bawah hadapan penguasa. Petrus jatuh di bawah tekanan pertanyaan sepele dari orang biasa. Engkau kan murid Yesus. Saudara, penyangkalan Petrus itu tidak langsung puncak tapi bertahap. Penolakan ringan begitu ya, sekedar menyangkal, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Sumpah berdusta ya, sampai kutukan diri saudara sekalian ya, sampai dikatakan ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, kompromi kecil yang dibiarkan akan berkembang jadi kejatuhan besar ya. Nah, suara ayam berkokok itu tanda firman Yesus benar dan digenapi, dan itu cermin kegagalan Petrus yang bersandar pada kekuatan diri. Seharusnya sesudah Yesus ngomong, engkau akan menyangkal aku 3 kali, harusnya Petrus lebih rendah hati begitu ya. Tetapi kita bersyukur ya, ada alarm rohani, yaitu kokok ayam. Ya, jadi Petrus itu tidak dibiarkan tidak sadar ya. Tuhan itu tahu kita bisa jatuh, dan dia kadang-kadang dengan lemah lembut bunyikan waker begitu ya. Kita diingatkan, oh ini nggak boleh lebih jauh kita ini ya. Sudah jauh kita jatuh nih. Kalau tidak ada alarm, tidak ada ayam berkokok, ya jatuhnya lebih dalam lagi ya. Jadi ada panggilan anugerah ya di dalam melalui kokok ayam itu. Di tengah sakit hati dan kesedihannya, Tuhan memanggil dengan lemah lembut ya. Itu sebabnya ada lagu yang mengatakan lemah lembut Tuhan Yesus memanggil, pulang-pulang ya, jangan terlalu jauh jalannya. Aku tahu kamu bisa tersesat seperti domba, mau cari jalannya sendiri, tapi don't get too far begitu ya. Pulang kembali ke sini. Dengan lemah lembut, Yesus memanggil. Saudara, bagaimana kita belajar setia sampai akhir? Kita melihat Petrus tidak setia sampai akhir di momen ini, tapi nanti dia setelah dipulihkan akan setia sampai akhir. Tapi satu hal kita bersyukur, Tuhan Yesus setia sampai akhir. Ya, kita bisa mengkontraskan kesetiaan ini. Yesus itu setia dan teguh dalam penderitaan,
taat pada rencana Bapa meskipun diperlakukan tidak adil. Petrus, Yakobus, Yohanes, tua-tua, imam, Yudas, semuanya gagal. Semuanya gagal. Di seluruh pasal ini, semua manusia gagal. Yang setia cuma Yesus. Imam, gagal. Tua-tua, gagal. Yudas, gagal. Ya, Petrus, gagal. Murid-murid, lari. Hanya ada satu contoh aja menghibur kita selain Yesus. Perempuan yang mengurapi kepala dan kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Cuma itu, saudara sekalian, ya. Tapi kalau dibandingkan soal kesetiaan, hanya Yesus yang benar-benar setia. Semua manusia itu terbukti sangat lemah, ya. Karena itu bagaimana kita bisa setia sampai akhir, saudara sekalian, bukan kekuatan kita, bukan tekad kita. Aku tidak akan tinggalkan kamu meskipun semua orang tinggalkan. Gak bisa cuma tekad kita. Jangan bersandar diri, ya. Rendah hati, berjaga-jaga dan berdoa, ya. Tuhan juga nggak minta lama. Waktu zaman dulu 1 jam. Zaman sekarang ya mungkin nggak sampai 1 jam. Ya, tetapi berjaga dan berdoa. Bersandar pada anugerah Tuhan. Ya, tetapi kita bersyukur apa saudara sekalian. Meskipun kita kadang tidak setia dan sering tidak setia, Tuhan itu kesetiaannya tetap teguh. Ya, dia tetap setia pada janjinya, tetap setia pada kita, tidak dipengaruhi ketidaksetiaan kita. Sehingga dikatakan dalam Timotius ya, meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Sebab Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Ya, jadi kesetiaan Yesus lah yang menjadi jalan pemulihan kita yang tidak setia ya agar kita sekarang kembali setia berdiri teguh di dalam kasih-Nya. Oke, saudara yang terkasih, demikian ya Matius 26 yang panjang ini kita boleh selesaikan dan kita boleh masuk ya ke dalam tanya jawab untuk sesi berikutnya. Saya balik kembalikan pada Pak Michael. Silakan Pak.